Hai guys, ini kita mau jalan ya guys ya. Biasa hunting-hunting. Mau jalan jarak jauh guys ini. Sudah siap-siap. Perjalanan kira-kira 2 jam guys di kota lain. Kotanya indah guys. Makanya kita mau siap-siap berjalan. Seperti itu guys. Ini kita mau lihat kota yang boleh dibilang itu kota masih indah guys, masih hijau. Jadi kita mau menikmati di sana. Karena kita masih dalam rangka liburan guys, nggak kerja maksudnya ya. Jadi kita santai, kita tidak keburu-buru. Kalau liburan ya begini guys, kita nyantai, santai seperti di pantai. Aslinya Mbak Di pengen di rumah aja sih, tapi untuk menyenangkan suami, ya kita jalan. Dan Mbak Di sendiri juga seneng sih jalan. Cuma karena Mbak Di tuh kalau namanya liburan maunya nyantai ya, karena kita nggak kerja. Ja, was ist? Ich warte auf dich. Guck mal. Das tragen und dann eine Getränke mitnehmen, damit wir trinken im Unterweg. Die meine Tasse und dem nehmen. Nimm meine Tasse, das gibt auch ein Wasser. Ja, Benito. Alles aus. Alles aus. Nol tambah nol. Jalan guys. Tuh, bendera Indonesia dan Jerman ya. Indonesia Jerman bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini kalau mau keluar nampak lagi lama tuh. Dia pakai sepatu lama. Ini Mbak Di harus sabar, belajar sabar. Kalau enggak darah tinggi. Guten Morgen. Morgen. Sind Sie fleißig? Oh ja, ein bisschen, gell? Ja, man muss auch Man muss, damit. das verbrennt alles, weißt du, überall muss was tun, Ja, klar. sonst ist das Teig kaputt. Ja, Sonne ist trocken. Also, schönen Tag. Ja, ebenfalls. Okay. Tonggo guys. Sama tonggo basa-basi. Wah, matahari panas. Meine Rucksack hinten rein fit, damit ich einfach was holen.
Mobil baru kita guys, tuh. Ini jadi kelihatannya putih warnanya, seputih salju. Aku dorong. Ya, baby. Panas guys. Sorry, moet ze uitdragen. Dan gleich. Helemaal goed. Dan is wel, moet ze. Nih guys, topinya sama guys. Pakai topinya sama guys. Jadi kita mau jalan. Wieso nicht bukan deine Auto kurz wie Familie? Die war geschnappt schon. Alles okay? Biasa guys, kita tuh seneng hiburan, jadi nanti Bode ganti baju, Bode juga pakai baju. Aduh, ada di t-shirt nih, kan kesungguh. Pakai baju juga warna putih, jadi pas. Tapi karena ini perjalanan jauh, mobil pakai AC. Die Route wird berechnet. Jetzt links abbiegen und sofort rechts abbiegen. Jetzt links abbiegen und sofort rechts abbiegen. Die Route wurde aufgrund der aktuellen Verkehrslage geändert. Ja, die sagen ja so, aber du kannst ja raus, wie du denkst. Jetzt rechts abbiegen und sofort den folgenden Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Brille, Baby, damit nicht blenden. Bitte den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Ini cuaca bagus sekali guys ya. Nach 250 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen in die Beltstraße. Keine Brille? Gerade nicht. Nachher kommst du jetzt hin. Bitte den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Kasih lihat jalan keluarnya ya guys ya, ini bagus. Jadi matahari itu benar-benar nyontrong. 100 Metern rechts langit biru, und danach den folgenden Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Sehr. Nah ini guys, langitnya biru. Bitte den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Ini masih di kampung kita ya. Kita mau keluar ke jalan cepat.
Jalan cepat. Nach 250 Metern den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen in die Ulmer Straße. 1 kilometer kita sudah di jalan cepat. Bitte den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Kita ngelewatin jalan tol. Tuh langit biru, matahari nyentrong guys. Tuh mataharinya tuh. Nach 600 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Jadi cuaca luar biasa ini di sini. Lagi bagus guys. Tuh. Not out. Gerade. Nach 250 Metern den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Jadi cuaca sangat Bitte bagus den sekali. Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Ini navigasinya ini berbeki kuping guys. Jadi tiap pengkolan itu dia ngomong. Takut kita nyasar. Bitte den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Jadi tiap pengkolan dia ngomong, tiap pengkolan dia ngomong. Bensin ist mobil. Okay. Demnächst rechts abbiegen. Ya, jadi navigasi baru. Jadi tuh setiap pengkolan dia ngomong, pengkolan ngomong. Kalau kita nggak hati-hati ya bahaya juga sih, karena kebanyakan salah mengerti gitu guys ya. 300 meter. Bitte in 350 Metern rechts abbiegen auf die B10 in Richtung Stuttgart. 300 meter dia ngomong, nanti ada apa lagi dia ngomong. Kalau yang nggak ngeh gitu, Jetzt rechts abbiegen. pakai navigasi malah nyasar gitu kan. Bitte 23 Kilometer der B10 folgen. Nah ini masuk jalan cepat guys. Ini bukan jalan tol, tapi jalan cepat. Kemarin ada yang nanya, kok Mbok De nggak pernah videoin jalan, mau tahu macet apa enggak. Sebenarnya Mbok De videoin jalan udah sering sekali ya guys ya. Jadi tergantung udah ada yang nyimak apa belum. Jadi Mbok De sering kali bikin video mengenai jalan tol, bahwa jalan tol itu gratis, tidak bayar, dan ada kalanya juga macet, ada kalanya biasa-biasa aja. Memang tidak bisa diukur seperti di Indonesia, macetnya tuh macet total gitu, enggak guys. Kalau di sini enggak ada, karena semuanya diatur dengan sedisiplin mungkin. Jadi itu tidak ada yang namanya macet kayak di kita gitu ya, di Indo. Jadi di sini kalau macet itu semuanya juga sudah teratur. Jangan sampai kenapa-napa nanti palang merah mau lewat nggak bisa, itu bisa kena denda ya. Jadi sekali lagi Mbok De jelasin, seringkali Mbok De ngasih video mengenai jalan-jalan guys, karena di sini jalan itu sangat disiplin sekali. Nyetir di Jerman itu sangat teratur. Ada kalanya memang macet gitu ya, tapi kemacetannya itu ada sebabnya gitu ya. Terus itu semuanya langsung diatur gitu guys. Jadi manusianya sendiri tuh langsung bisa ngatur masing-masing. Kalau macet itu jalan tengah harus diperaikan supaya nanti kalau ada palang merah atau yang penting-penting itu bisa lewat ya. Jangan sampai kita malang megung di tengah. Karena kalau kita malang megung di tengah, kebetulan ada yang penting palang merah atau pemerintahan
pokoknya orang-orang penting mau lewat nggak bisa, itu bahaya sekali. Nah maka dari itu waktu kita bikin SIM itu udah dijelasin guys. Jadi kita semuanya yang punya SIM keluaran Jerman itu luar biasa karena dia mengetahui segala macam peraturan dan itu harus dipatuhi karena dendanya cukup mahal guys ya. Jadi kemacetan di sini ada. Kalau dibilang nggak ada macet itu apa ya, nggak mungkin gitu. Apalagi pembangunan jalan, banyak pembangunan ya, karena di Jerman itu jalan ini lihat sendiri ya guys. Ini jalan cepat aja mulusnya kayak gini. Apalagi jalan tol itu halus sekali. Jadi kalau kita nyetir tuh rasanya gimana ya? Tinggal, dan mobil di sini kan semuanya serba bisa gitu ya. Jadi nggak harus dipegangin pun bisa nyetir karena sensornya itu udah semuanya bisa gitu ya. Nah ini teratur sekali guys. Kayak ini contohnya truk gitu ya. Dia harus di sebelah kanan. Kalau dia berani sebelah kiri, itu nanti kalau ketahuan polisi gitu ya, itu kena denda dia, karena dia ya itu yang bikin macet gitu loh. Jadi kalau sampai dia di kiri, itu akibatnya bisa macet, bisa kecelakaan gitu ya. Nah makanya semuanya itu manusianya sudah teratur sendiri. Makanya kan kalau macet itu diakibatkan apa gitu loh. Biasanya diakibatkan karena pembangunan jalan, atau ada kecelakaan, atau ada orang-orang penting lewat. Itu memang jalannya harus dibuka dan kita harus pelan-pelan gitu loh. Nah inilah peraturan di Jerman ya guys ya. Bukan Bode ini mau menggurui, tetapi ini peraturan yang diadakan di Jerman ya. Dan aku bikin SIM di Jerman, jadi aku mengetahui peraturan di sini seperti apa gitu loh. Terus ada yang memberitakan semaunya aja gitu ya guys ya. Dia tidak, SIM aja tidak punya, bahasa Jerman aja ampuradul. Tapi mau memberitakan Jerman hoak gitu ya. Jadi nggak tahu peraturan, asal ngomong aja. Nah kadang-kadang hati-hati guys ya. Jadi berita-berita itu tidak semuanya benar, harus disaring terlebih dahulu apakah berita itu benar atau tidak benar gitu ya. Karena nah ini perhatikan di depan sana ada kendaraan gitu ya. Jadi kendaraan-kendaraan yang tidak bisa cepat itu harus di sebelah kanan ya. Berita-berita hoax itu kadang-kadang membuat orang membagongkan gitu ya. Karena orang tersebut tidak tahu, memang tinggal di Jerman mungkin udah bertahun-tahun tapi bebal. SIM aja kagak punya, bahasa Jermannya ampuradul. Kita tinggal di Jerman ini ya guys ya. Kalau kita udah lama apalagi ya, bahasa Jerman kita ampuradul, itu buat orang Jerman bukannya lucu guys ya. Jadi buat orang Jerman dikira kita tuh bebal atau blow on gitu. Jadi kalau kita ada bule nggak bisa ngomong Indonesia kan kita buat kita lucu gitu ya. Karena bulenya nggak kerja gitu kan. Tapi kalau kita tinggal di Jerman tidak bahasa Jerman, bahasanya ampuradul gitu ya, itu untuk orang Jerman nilainya sangat rendah sekali. Karena Jerman itu peraturannya, kita sebagai pendatang harus bisa belajar bahasa Jerman dan bisa menguasai, bahkan apalagi kalau kita kerja, itu bahasa kita harus lebih baik gitu ya. Nah, makanya kalau tidak tahu peraturan, yaitu jangan memberitakan yang hoax, yang katanya gitu ya. Karena kalau cuma katanya itu berarti kita tidak tahu gitu loh. Nah, Mbok D itu selalu menantang gitu orang yang selalu katanya bojoku, kata suamiku, kata si anu lah. Kamu sendiri tidak tahu gitu. Karena kamu tidak belajar ya toh. Sekolah bahasa Jerman itu bisa dipelajari dari dasar sampai tingkat atas gitu ya. Tetapi bukan berarti kalau sampai tingkat atas kalau tidak dipraktekkan itu pun percuma ya.
bisa teori tapi praksisnya nggak bisa, ya kan? Nah, jadi di sini maksudku ya bukan Mbok De mau menggurui, tapi kalau memberitakan segala sesuatu, kalau tidak tahu lebih baik nggak usah memberitakan. Karena apa? Orang tuh dikirain apa yang kita beritakan karena kita tinggal di Jerman seolah-olah benar gitu loh. Ternyata hoax. Nah itu kan nggak boleh. Nanti ada yang mendengarkan itu, loh katanya si Anu begini, katanya si Anu begitu. Nah jadi yang bener yang mana gitu loh. Ya jadi kan menurut Mbok De kalau nggak tahu ya nggak usah diberitakan. Belajarlah lebih baik lagi, karena kita belajar bahasa Jerman itu juga harus bisa menguasai peraturan-peraturan yang ada di Jerman. Sejarah pun kita dikasih apa namanya pendidikan gitu ya. Jadi kalau kita bahasa Jerman yang tertinggi itu kita ada sejarah. Jadi sejarahnya Jerman itu seperti apa gitu ya. Nah itu kita tahu persis gitu loh karena kita sekolah ya. Nah, tapi kalau kita nggak tahu apa-apa, sok tahu, ngomong aja masih belepetan, tapi tinggal di Jerman udah bertahun-tahun gitu ya. Malu guys ya, malu sekali. Dan orang Jerman mandangnya kita tuh rendah kalau kita nggak bisa bahasa Jerman ya. Jadi bukan lucu ya, apalagi kalau kita kerja. Wih itu sangat sangat rendah sekali karena kita harus berkomunikasi dengan banyak orang gitu ya kalau kita kerja. Nah komunikasi kita itu bisa salah gitu loh guys, karena ngomong kita tuh nggak jelas ya. Akhirnya ya itu tadi, kita di tempat kerja itu bisa jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Akhirnya kita jadi dileceh-lecehin gitu ya, karena kita tidak mengerti 100% gitu ya. Kita tidak harus mengerti 100% ya, tetapi 85% itu juga sudah lumayan gitu ya, asalkan benar-benar mengerti begitu guys ya. Mohon maaf nih karena Mbok De ini sering kali gitu loh Mbok De dengar orang ini kok berani banget memberitakan hal-hal yang hoax gitu ya. Jadi Mbok De kurang setuju gitu kalau ada orang yang memberitakan bahkan diri dia sendiri tidak mengerti yang sebenarnya, bahkan dia sendiri bahasa Jermannya pun sangat jelek gitu ya. Jadi ingat, kita tidak bisa bahasa Jerman kita jelek di sini itu dipandang rendah sama orang Jerman ya. Jadi bukan lucu ya. Kalau lucu itu kalau kita nggak kerja ya mungkin mereka maklum gitu loh. Lu kan nggak cari duit di sini. Tapi kalau kerja kayak Mbok De gini harus bisa menguasai bahasa Jerman guys ya. Minimum harus 85% gitu kan. Nah, jadi 85% itu banyak ya guys ya. Jadi ya kayak gitu apa. Contohnya ya salah satunya kayak gini, jalan tol. Seperti tadi yang Mbok De udah ceritain gitu ya. Atau kehidupan di Jerman. Apa yang kita dilarang, apa yang kita nggak boleh, apa yang kita sembrono. Siapa bilang di Jerman itu tidak ada tata krama? Jerman itu juga ada tata krama guys. Kalau kita mengerti bahasanya yang sebenarnya. Jadi dibilang di Jerman itu bisa sembarangan, nggak ada. Ingat guys, di Jerman itu masih keturunan raja-raja ya. Jadi kromo inggilnya itu juga ada. Jadi jangan dikira orang Jerman sembarangan aja. Ada di sini. Jadi bahasa Jerman yang halus ada, yang kasar ada, yang biasa-biasa aja juga ada, gitu ya. Maka dari itu, ini Mbok De menegaskan sekali lagi, jangan sok tahu, karena kalau mengerti yang sebenarnya di Jerman tuh ada tata krama, sopan santun, dengan siapa kita bicara, ya. Tidak sembarangan kita ngomong lu gue gitu ya. Jadi jangan gitu guys, karena negara ini Jerman atau Eropa ya, itu masih keturunan bangsawan ya. Jadi bukan ecek-ecek gitu loh. Jadi kalau dibilang Jerman itu bisa sembarangan ngomong sama siapa aja lu gue,
nggak bisa. Ya oke lah kalau memang kita nggak mengerti gitu ya bahasa Jerman, ya, emang nggak sopan gitu ngomong aja. Aduh, Mbok De kadang-kadang malu gitu ya, sembarangan ngomong sama siapapun dia main lu gue gitu ya. Itu nggak bisa guys. Di sini juga ada peraturan-peraturan di mana kita bicara dengan atasan kita, dengan teman kerja, atau sama anak-anak. Itu semua ada bahasanya gitu loh. Jadi yang bilang di sini bisa sembarangan bahasa Jerman itu artinya orang tersebut tidak tahu apa-apa gitu. Jadi ingat ya, di sini keturunan bangsawan itu masih banyak sekali ya. Bitte 2 Kilometer der B313 folgen. Mbok De jadi agak sedikit emosi guys, karena itu tadi Mbok De habis melihat atau menyimak suatu video orang memberikan sesuatu penjelasan yang salah gitu. Jangan seperti itulah. Kalau tidak tahu ya udah nyantai aja. Apalagi menganggap di Jerman bisa sembarangan. Enggak ada, semuanya tuh ada peraturan yang ketat gitu. Jadi seperti itu guys, kisah kehidupan di Jerman. Jalan-jalan itu pasti ada macet, tapi ada sebab gitu ya. Jadi yang kemarin menanyakan Mbok De harus bikin video mengenai jalan dong, supaya tahu situasi Jerman apakah bisa disamakan dengan Indonesia. Nah inilah Mbok De bikin lagi. Tapi sebenarnya video-video yang sudah Mbok De bikin mengenai jalan itu sudah banyak guys. Tinggal aja udah disimak apa belum gitu loh ya. Oke guys, tak balik sebentar biar lihat ini cangkem Mbok De kok bacot wae. Lihat wajah. Nah ini dia yang ngebacot. Yang ngebacot ini Mbok De guys. Jadi ya itu tadi, kalau tidak tahu apa-apa udah jangan memberitakan hoax. Memang di sosial media ini kebenaran itu boleh dibilang nggak semua, tapi minimum itu kita jangan membingungkan orang gitu loh ya. Jangan membingungkan orang-orang yang tidak mengerti, apalagi kehidupan di sini gitu ya. Kalau tidak tahu ya sudah, nggak apa-apa sih, kita nggak harus memberitakan yang kita tidak tahu. Achtung, gitu loh. Die Route enthält eine Vollsperrung. Eine Ausweichroute kann nicht empfohlen werden. Lebih baik beritakan yang Anda tahu aja ya. Biar orang-orang tuh tidak bingung kalau melihat kita memberitakan sesuatu gitu ya. Mbok De sendiri juga jarang gitu memberitakan hal-hal yang Mbok De yang tidak tahu gitu. Cuma Mbok De ini orangnya rajin belajar. Sampai saat ini Mbok De masih belajar ya. Segala macamnya tuh Mbok De pelajari supaya Mbok De tuh tahu persis gitu loh. Bukan karena katanya. Mbok De paling benci kalau cuma karena katanya gitu ya. Katanya berarti aku tuh nggak tahu persis gitu. Nah, jadi Mbok De tuh kalau memberitakan segala sesuatu harus pasti tahu gitu. Jadi apa yang Mbok De beritakan boleh dibilang tidak hoax ya guys ya. Bukan Mbok De ini mau menang sendiri. Tapi ya seperti itu guys. Mbok De ini di sini kerja ya. Mbok De di Jerman tuh kerja. Kalau Mbok De tidak bisa menguasai bahasa Jerman, aduh guys, pasaran di sini aduh susah. Mbok De juga nggak mau gitu dietrek-etrek orang-orang sini gitu ya. Karena orang-orang sini sekali lagi kalau kita tidak bisa bahasa Jerman, jangan dianggap lucu gitu ya. Buat mereka itu jadi anggapannya macam-macam guys. Antara kita bodoh, goblok, tidak nangkep, atau buta huruf gitu ya. Mbok De ini orangnya sebenarnya hampir buta huruf ya. Karena Mbok De hanya masuk bangku sekolahan kelas 2 SD gitu ya. Tapi Mbok De ini orang yang rajin. Mbok De ini bukan orang yang karena nggak sekolah terus paling bodoh. Enggak guys. Karena Mbok De itu tidak ada kesempatan sekolah. Makanya Mbok De itu tidak bisa sekolah karena
dari keluarga yang miskin, makanya Mbok De tidak bisa sekolah. Bukan berarti Mbok De orang bodoh, enggak guys ya. Jadi kalau orang nggak sekolah tuh kita lihat latar belakangnya kenapa dia nggak sekolah ya. Ada juga sih orang nggak sekolah memang bodoh, dia nggak mau gitu ya, karena nggak mampu otaknya Bitte gitu. in 250 Metern rechts halten und der Kalau Mbok De ini A8 folgen in sebaliknya, Richtung Stuttgart. Mbok De mampu tapi tidak ada biaya guys, karena yaitu tadi Jetzt rechts halten. keluarga Mbok De miskin ya. Kalau keluarga miskin gimana guys? Masuk mau memaksa Bitte sekolah? 22 Kilometer dem Straßenverlauf folgen. Sekolah di Indonesia kan memang mahal toh guys, tahu sendiri ya toh. Nah, jadi Mbok De itu modal rajin saja gitu loh. Yowes guys, jangan bosan ya. Ini ceritanya seperti ini karena ada yang nanya kok nggak pernah bikin vlog mengenai jalan. Saat ini Mbok De udah bikin. Terima kasih yang sudah menyimak, mudah-mudahan bermanfaat. Ini bukan Mbok De mau menggurui, tetapi Mbok De cerita fakta kenyataan yang Mbok De alami di Jerman ya, Mbok De yang tahu di Jerman gitu. Mbok De tidak memberitakan yang hoax ya guys. Ini kita udah masuk jalan tol guys, makanya ini agak sedikit berisik karena cepat jalannya. Oke guys, positive thinking. Terima kasih yang sudah menyimak. Sehat-sehat selalu, jangan lupa bahagia dan tetap semangat. Semangat menghadapi hidup yang saat ini agak sedikit complicated ya guys ya. Tetapi positive thinking itu membuat hidup kita lebih nyaman ya, daripada kita selalu negative thinking. Oke guys, terima kasih sekali lagi ya. Ketemu lagi di